La hawla wa la quwwata illa billah, amma ba'du. Alhamdulillah bisa kita lanjutkan kembali. Nggih. Enggak. Pembahasan mansubatul asma. Terakhir kita bahas tentang mansubatul asma yang ketiga, yaitu maf'ul bih. Mansubatul asma yang ketiga yaitu maf'ul bih. Di pertemuan lalu kita bahas tentang maf'ul bih, bahwasanya kata kunci dalam pembahasan maf'ul bih itu terletak pada apa? Fiilnya. Nah, jadi kalau kita tahu dalam sebuah jumlah itu ada fiil dan fiilnya adalah fiil yang muta'addi, membutuhkan objek, membutuhkan maf'ul bih. Nah, di situ kita bisa memastikan bahwasanya dalam jumlah tersebut ada maf'ul bih. Itu yang pertama. Yang kedua, ada sebagian fiil-fiil yang muta'addi ini dia muta'addinya atau butuh kepada maf'ul yang lebih dari satu. Dan fiil-fiil yang memiliki dua maf'ul bih ini secara garis besar dibagi menjadi dua. Yang pertama adalah fiil-fiil yang membutuhkan atau yang menasabkan dua maf'ul bih. Yang dua maf'ul bih ini adalah asalnya mubtada dan khabar. Yang kedua adalah fiil-fiil yang menasabkan dua maf'ul bih, tetapi dua maf'ul bih ini asalnya bukanlah mubtada dan khabar. Jenis yang pertama yaitu fiil yang menasabkan dua maf'ul bih dibagi menjadi tiga kelompok, ya kan? Fiil-fiil yang bermakna persangkaan atau af'aludzon, ya kan? Yang kedua fiil-fiil yang bermakna yakin, yaitu af'alul yakin. Yang ketiga adalah fiil-fiil yang bermakna tahwil. Nah, yang kedua adalah, atau sebelum kita lanjutkan ke yang kedua, kita juga sudah bahas kemarin bahwasanya terkadang kita dapati dalam teks-teks Arab itu fiil-fiil ini tidak memiliki dua maf'ul bih. Terkadang kita dapati seperti itu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tidak memiliki dua maf'ul bih. Terus bagaimana? Waalaikumsalam warahmatullahi. Kalau seperti itu kenyataannya, jawaban kita kemarin apa? Tidak wajib. Fiil-fiil ini harus memiliki dua maf'ul bih. Jadi tidak wajib. Nah, bahkan kita kemarin juga singgung, ada fiil-fiil yang secara terjemahan di bahasa kita itu lazim, ya kan? Ada fiil-fiil yang secara terjemahan di bahasa kita itu lazim, contohnya adalah qala, ya kan? Tetapi kita mendapati fiil yang secara terjemahan di bahasa kita itu lazim, ternyata dalam bahasa Arab dia memiliki maf'ul bih. Nah, dan jenengan jangan kaget hal-hal yang seperti ini. Jadi terjemahan itu sangat membantu, tetapi terjemahan itu tidak bisa dijadikan kaidah baku untuk menentukan ini maf'ul, ini adalah muta'addi, ini adalah lazim. Tetap kembali kepada orang-orang Arab. Nah, tetapi secara garis besar memang terjemahan di sini dia itu muta'addi ataukah tidak muta'addi sangat membantu. Baik, sekarang kita lanjutkan ke poin yang kedua. Tiga atau dua itu? Poin yang ketiga yaitu macam-macam dari maf'ul bih. Macam-macam dari jenis-jenis maf'ul bih. Di dalam buku ini disebutkan ada berapa? Ada tiga maf'ul bih. Nah, jenis yang pertama, jenis yang kedua, dan jenis ketiga. Kita bahas dari poin yang ketiga ini. Nah, yakunul maf'ul bih imma isman mu'raban, halaman 67. Baik, yang baca Pak Miftah. Nah,
Halaman 67 poin ketiga. Bismillah. Bismillah. Qala mu'allifu. Ats-tsalisu yakunul maf'ulun bih alif ima isman mu'raban kama fil amthilati sabiqati albab au isman mabniyan dhamiran muttasilan au munfasilan isma isyaratin isman mausulan ila akhirih. Itu singkatan. Ila akhirih. Mithlu ra'aituka. Al-kafu dhamirun muttasilun mabniun fi mahali nasbin maf'ulun bih. Iyyaka na'budu. Iyyaka dhamirun munfasilun mabniun fi mahali nasbin maf'ulun bih. Fa'ala yufa'ilu. Yusajji'ul jumhuru hadal aiba. Hada ismun isyaratun mabniun. Ismu isyaratin mabniun fi mahali nasbin maf'ulun bih. Lanjut yang ke jim. Jim masdaran muawwalan min an wal fi'li au min anna wasmiha wa khabariha mithlu akadat ashufa akadatis hufu annal amna mustatibun al masdaru al muawwalu min anna wasmuha wa khubariha maf'ulun bih. Jazakallah Pak Miftah. Baik, kita masuk ke poin yang ketiga, yaitu macam-macam dari maf'ul bih. Yaqulul maf'ulu bihi imma isman mu'raban kama fil amthilati sabiqati. Maf'ul bih itu bisa jadi atau bisa dari yang pertama isman mu'raban, isim mu'rab, sebagaimana pada contoh-contoh yang lalu. Jadi contoh-contoh yang dari poin nomor 1 atau poin nomor 2, yang poin nomor 2 itu menjadi apa? Menjadi terpecah menjadi 2 pembahasan, alif sama ba. Itu semua contoh-contohnya adalah maf'ul bih dari isim mu'rab. Apa itu isim mu'rab? Lawan dari isim mabni. Apa saja isim mu'rab itu? Dari belakang, dari Mas Iqbal nggih? Iqbal napa Ilham? Iqbal. Apa aja isim-isim mu'rab itu, Mas? Yang pertama, kan ini jenis dari maf'ul bih itu ada 3. Yang pertama adalah isim mu'rab. Apa aja isim mu'rab? Nomor 1. Coba Mas Iqbal. Apa itu isim mu'rab? Atau contohnya apa isim mu'rab? Belum ketemu. Sampainya Mas Ilham nggih. Mas Ilham? Isim apa? Masdar. Isim masdar. Isim masdar belum tepat. Sampingnya isim apa? Mufrad. Isim mufrad. Isim mufrad apakah isim mu'rab? Jawabannya iya. Kenapa kok isim mu'rab? Karena isim mufrad ketika dia di i'rab, tanda i'rabnya itu kelihatan. Jadi isim mu'rab di sini lawan dari isim mabni. Kalau isim mabni itu kan fi mahalli terus ya kan? Dalam keadaan apapun. Tapi kalau isim mu'rab tidak pernah fi mahalli. Dia itu kalau jadi mansubatul asma mansub
ada tandanya, ada alamatnya. Kalau marfu'atul asma dia marfu, ada tanda ada alamatnya. Kalau majruratul asma dia majrur, ada tanda, ada alamatnya. Tadi contohnya yang pertama isim mufrad. Iya, isim mufrad itu adalah isim mu'rab. Contoh misalkan saya syaribtu al-ma'a. Al-ma'a itu isim mu'rab ya kan, isim mufrad ya kan. Kalau di i'rab al-ma' maf'ulun bi, waalaikumsalam, maf'ul bi mansub dengan fathah karena isim mufrad. Itu dia maksud dari isim mu'rab. Isim yang ketika dia di i'rab baik mansub, majrur atau marfu, tanda i'rabnya itu apa? Jelas. Tanda i'rabnya jelas, berbeda dengan fi mahalli yang fi mahalli itu. Baik isim mufrad benar, sampingnya Pak Asad. Isim musanna, sampingnya lagi jamak taksir. Masih dat asmaul khamsah, sampingnya jamak mudzakkar salim, sampingnya sudah habis ya. Mufrad, musanna, jamak taksir, jamak mudzakkar salim, asmaul khamsah, nggih. Jamak muannas salim, sampingnya apa sudah habis? Isim apa lagi? Habis, sampingnya isim fa'il. Isim fa'il enggak masuk kategori isim ini. Maksud ana isim mu'rab di sini adalah isim yang ketika di i'rab ada tanda i'rabnya. Isim fa'il enggak masuk klasifikasinya. Isim alam juga enggak masuk. Isim alam nanti bisa isim mu'rab, bisa isim musanna dan seterusnya. Iya, tadi udah banyak disebutkan ya. Mufrad, musanna, jamak sudah disebutkan semua, asmaul khamsah sudah. Terus apa lagi? Isim mangkus sama isim maksur. Yang sebenarnya ini adalah isim mu'rab. Isim mu'rab apa? Isim mufrad. Cuman tandanya itu ada yang dohir, ada yang muqaddar, ya kan? Sebenarnya dia isim mu'rab, isim mufrad. Cuma bedanya nanti ada yang dohiro, ada yang muqaddaroh. Nah, isim mangkus misalkan ketika dia menjadi mansubatul asma, ya dia fathah. Cuma ditambah kata-kata dohiro. Isim maksur muqaddaroh. Seperti isim mufrad, cuma kenapa sama ulama dirinci? Yaitu karena ada dohiro sama muqaddaroh. Jadi isim-isim yang jenengan sebutkan tadi adalah isim mu'rab. Butuh contoh? Sop pertama satu, sop kedua satu orang. Sop pertama, contohnya jangan yang simpel Pak ya, yang apa ya? Anda minta dari Mas Idat berikan contoh dari isim maksur dan di i'rab. Yang belakang Pak Sa'ad contohnya dari jamak muannas salim langsung di i'rab juga perwakilannya. Sebelum kita lanjutkan ke isim mabni. Roa itu lanjutkan. Ra'aitul fata 'ala syajarati. Monggo langsung di i'rab. Al-fata maf'ulun bihi. Nggih. Fi mahal nasbin. Kulun B udah 2 nilainya. Fi mahali nasbin. Wa alamat nasbi. Al-fata maf'ulun bihi mansubun Wa alamatu wa ala nasbi fathatun muqaddaratun. Iya, fathatun muqaddaratun alal alif ya, di atas alif bengkok itu. Iya, fathatun muqaddaratun. Nah, karena isim li'annahu ismun. Nah, li'annahu ismun maksurun. Jadi jangan sampai fi mahalli ya. Tetap dia mansub meskipun harokatnya tidak kelihatan. Kenapa? Karena huruf terakhir dari al-fatah tadi adalah alif. Yang alif itu adalah
tidak menerima harokat, baik itu alif tegak atau alif bengkok, alif memduda atau alif maksurah. Oke, jazakallah khair Mas Idan. Monggo Pak Saad. Al-mudarrisatu fil fasli. Oke, di i'rab. Al-mudarrisatu mubtada'un. Loh, kok mubtada? Maf'ul bih. Yang maf'ul bih. Contohnya bagus di mubtada, betul. Tapi kita inginnya maf'ul bih. Ini mbaknya maf'ul. Al-mudarrisatu. Kita pengennya al-mudarrisati. Oke, maf'ul bih. Maf'ul bih dari jam. Jamak muannas salim. Sebelum kita lanjutkan ke yang isim mabni. Ro'a itu sudah tadi ro'a itu sudah dilihat ro'a itu mudarrisati. Contoh lain. Fi'il memang menjadi kata kunci dalam maf'ul bih. Buat contoh dari fi'il yang dua bagus ya. Fi'il yang menasabkan dua maf'ul bih. Ya. Ro'a. Pola. Kayak jenengan tadi contohnya al-mudarrisatu fil fasli, ya kan? Masukkan fi'il yang menasabkan dua maf'ul bih. Kan ini mubtada khabar ya kan? Tinggal apa? Masukkan fi'il yang menasabkan dua maf'ul bih tadi yang asalnya mubtada dan khabar, selesai. Ya kan? Coba ambil contohnya, contoh satu. Wajadtu, misalkan ya. Wajadtul mudarrisati fil fasli. Wajadtul mudarrisati fil fasli. Begitu, Pak? Yakin? Anak bantu ini, tapi anak belum apa ya, mengatakan ini benar atau enggak, hanya membantu. Misalkan wajadtul mudarrisati fil fasli. Wajadtu termasuk af'alul yaqin, ya kan? Ada enggak? Wajada termasuk fi'il-fi'il yang menasabkan dua maf'ul bih, ya kan? Ada di af'alul yakin, benar kan? Ro'a, alima, wajada, alfa, ta'allam, bimana ilam. Ketemu? Halaman 66. Ya, yang af'alul yakin, ketemu? Ro'a, alima, wajada, alfa. Alima, wajada, alfa. Iya, ketemu? Ya. Terus ana sempurnakan tadi Pak Saad, wajadtul mudarrisati fil fasli. Al mudarrisati maf'ul bih pertama, begitu. Fil fasli maf'ul bih kedua. Yakin seperti itu? Nah, ini bukan syubhat, ini adalah kerancuan. Bener enggak contoh seperti itu? Boleh enggak? Wajadtul mudarrisat. Kan asalnya kan al mudarrisatu fil fasli mubtada dan khabar dari apa? Khabar dari syibul jumlah. Terus kita gunakan fi'il wajada. Wajadal mudarrisati fil fasli. Monggo siapa yang nanggapin? Pak Saad dulu lah. Boleh enggak? Bermasalah enggak? Misalkan jenengan ngomong, Ustaz Lutfi, Hanifan wajadtul mudarrisati fil fasli. Oh, na'am. Hal jamilah mula. Misalkan. Tafadhol, Pak. Pas dulu. Oke, lainnya siapa yang ngasih komen? Monggo di komen, di like, di share, di subscribe. Oke? Boleh enggak? Boleh, kata beliau, wajadtul mudarrisati fil fasli, kata beliau, boleh Ustaz. Tetapi fil faslinya enggak maf'ul bih begitu, enggak maf'ul bih kedua. Hanya ada satu maf'ul bih. Seperti itu. Baik. Pendapat lain. Kan wajada itu fi'il yang menasabkan dua maf'ul bih. Dua maf'ul bih ini asalnya mubtada dan khabar. Kata Pak Sinten, Afwan? Bambang. Nggih, Pak Bambang. Seperti tadi. Yang lainnya monggo ditanggapin. Bisa tidak? Fil faslinya terus jadi apa ya? Bukan khabar dulu. Fil faslinya jadi apa ya? Ya. Udah? Nggih, wajadtul mudarrisati fil fasli, boleh tidak? Boleh. Tidak ada masalah. Lah, kan wajada di sini
membutuhkan dua maf'ul bih. Kita katakan tadi, terkadang kita mendapati dalam teks bahasa Arab tidak ada dua maf'ul bihnya. Tidak ada dua maf'ul bihnya, tidak ada maf'ul bih kedua. Tidak, mengapa? Coba kita ambil contoh dalam Al-Qur'an misalkan. Ada masih ada di sini hasiban nasu an yutraku amanna wa hum la yuftanun. Ini contohnya Al-Qur'an. Bisa enggak kita analisa yang lebih simpel lagi? Ja'ala misalkan. Naam, wallahu ja'ala lakum min anfusikum azwaja. Allah menjadikan istri-istri kalian dari jenis kalian, bukan dari jin, Pak, ya. Dari manusia. Ah, ini wallahu ja'ala min anfusikum. Kalau yang min anfusikum azwaja apa? Khalaqalakum. Wa min ayatihi. Oh, khalaqo ya. Iya. Ini ada yang jala kayaknya. Ada yang jala. Intinya ada, Pak. Kita dapati itu maf'ul bihnya cuman satu. Wallahu ja'ala lakum min anfusikum azwajan wa ja'ala lakum min azwajikum banina wa hafadatan. Ah, ini nih Masya Allah, ja'alanya dua kali. Wallahu ja'ala lakum min anfusikum azwaja. Allah menjadikan ja'ala lakum untuk kalian dari diri kalian azwaja, istri-istri kalian itu. Ya, silakan baca tafsirnya. Mungkin kalau nggak salah ada yang mengatakan ya dari jenis kalian manusia, nggak mungkin kita nikah dengan jin. Yang kedua itu suami itu ya nikahnya dengan istri yang dulu tulang rusuknya ya. Makanya sakinah wa warahmah karena memang jodohnya. Nah, jodohnya. Mungkin seperti itu tafsirnya, bisa dibaca. Intinya ja'ala di sini, Pak, hanya satu maf'ul bih. Wallahu ja'ala lakum min anfusikum azwaja, selesai. Terus ditegaskan lagi wa ja'ala. Nah, wa ja'ala min azwaji wa ja'ala lakum, kemudian Allah menjadikan untuk kalian dari istri kalian banina, anak-anak. Anak-anak ini maf'ul bih. Banina wa hafadah ya. Kemudian cucu. Enggak ada maf'ul bih kedua. Di sini hanya satu maf'ul bih. Nah, jadi seperti itu, Pak. Nah, seperti itu. Nah, kalau tadi ahsiban nasu an yutraku amanna ayyaqulu amanna wa hum la yuftanun, mana maf'ul bihnya? Ahsiban nasu, apakah manusia menyangka an yutraku amanna, mereka dibiarkan mengatakan saya sudah beriman, wa hum la yuftanun, kemudian mereka setelah mengatakan kita beriman terus tidak ada ujian, nggak akan mungkin. Nah, orang pasti diuji. Lanjut aja, nanti kelamaan ya. Itu nanti maf'ul bih yang dari masdar muawwal, nanti pas contohnya untuk masdar muawwal. Intinya tadi contoh dari Pak Sa'ad, wajadtu al-mudarrisati fil fasli boleh. Nah, al-mudarrisatinya maf'ul bih. Nah, tetapi tidak ada maf'ul bih kedua. Nah, dan tidak boleh, Pak, jenengan mengatakan al-mudarrisati Ustaz maf'ul bih pertama fil fasli, maf'ul bih kedua fi mahalli nasbin. Tidak boleh. Kenapa kok tidak boleh? Jar majrur bukanlah salah satu bentuk dari maf'ul bih. Yang kita pelajari maf'ul bih itu yang pertama mu'rab, yang kedua mabni, yang ketiga adalah masdar muawwal. Tidak ada dari jar majrur. Jar majrur tidak ada. Oke, seperti itu. Baik, kita lanjutkan ke jenis yang kedua, yaitu isim yang mabni. Nah, isim yang mabni. Nah, isim mabni sebagaimana pernah kita juga sebutkan, isim mabni itu di mukhtarot ada berapa? Ada 8 ya? 8. Yang pertama domir. Domir bisa menjadi maf'ul bih, bisa. Yang kedua isim mausul.
Isim mausul bisa? Bisa. Yang ketiga, isim isyarah bisa. Yang keempat, isim istifham. Masmuka, man nabiyuka, dan seterusnya. Isim istifham bisakah menjadi maf'ul bih? Bisa tidak? Bisa. Contohnya? Bisa atau tidak? Karena di buku ini tidak diperinci satu persatu. Makanya kita rinci ya sekedar apa ya? Sekedar menambah pengetahuan seputar isim mabni bisa nggak menjadi maf'ul bih. Nah, yang pertama tadi domir iya. Ada contohnya di sini. Yang kedua isim isyarah iya. Yang ketiga isim mausul iya. Isim istifham. Aman. Hah? Isim istifham kira-kira? Hah? Bisa nggak? Kita skip aja, nanti menghabiskan waktu. Kalau diperinci nanti habiskan waktu. Nah, ada sebagian yang bisa, ada sebagian besarnya nggak bisa. Lanjut, setelah isim apa? Isim apa? Isim istifham, isim syarat ya. Isim syarat bisa. Tapi nanti kita gak usah bahas, intinya bisa itu. Isim syarat itu bisa. Terus isim syarat bisa? Bisa. Nah, apalagi asmaul af'al. Asmaul af'al di sini tidak bisa karena artinya adalah fi'il meskipun bentuknya binanya adalah isim, ya kan? Dia isim tetapi maknanya fi'il, bermakna fi'il madi, mudhari sama amr. Enggak bisa. Gimana fi'il meskipun dia isim tetapi bermakna fi'il, gimana bisa dijadikan sebagai maf'ul bih? Setelah itu sebagian dzaraf ya. Dzaraf enggak bisa, sebagian dzaraf. Terus adat murakkab ya. Bisa. Adat murakkab bisa. Nah, tapi kita cukupkan yang di sini aja. Nah, baik, yang pertama Pak adalah isim mabni dari domir. Kembali ke domir lagi. Domir perinciannya seperti perincian yang kemarin-kemarin Pak. Domir ada dua, ada muttasil, ada munfasil. Yang menjadi maf'ul bih itu adalah domir yang munfasil. Munfasil apa muttasil? Domir ada dua, ada muttasil, ada munfasil. Muttasil ada sudah lupa. Muttasil ada 3, munfasil ada 2. Ya. Hah? Ada yang muttasil ada 3. Ada rofa muttasil, ada nasab muttasil, ada jer muttasil. Yang munfasil ada 2, ya kan? Nasab munfasil dengan rofa munfasil. Rofa munfasil. Iya, demi rofa munfasil ya. Iya. Jer munfasil ada? Hah? Tidak ada. Gimana jer bisa berdiri sendiri? Jenengan kalau domir itu memang harus sambil melihat kolom-kolom itu. Kalau masih belum melekat sekali, sambil melihat kolom-kolom yang ada di buku Mukhtarut itu. Nah, jadi untuk domir bisa menjadi maf'ul bih, bisa baik yang muttasil atau munfasil. Baik yang muttasil atau munfasil. Tetapi yang muttasil hanya yang nasab muttasil. Begitu juga yang munfasil hanya yang nasab munfasil sama nasab muttasil berarti. Sampai sini ada gambaran? Nasab muttasil atau dari munfasil dulu. Nasab munfasil domirnya seperti apa bentuknya? Seperti apa? Nasab munfasil. Nasab tapi dia munfasil. Apa? Huwa humahum. Apa? Huma nasab munfasil. Nasab munfasil ketukar. Nasab munfasil itu yang iyahu, iyahuma, iyahum, iyaha, iyahuma, iyahunna. Ini satu kesatuan domir
satu kesatuan domir yang dia itu munfasil dari fiilnya. Iya karena budu. Nah iya kan maf'ul bih, dia berdiri sendiri, nggak nyambung dengan nak budu. Tapi kalau nak budu ka, iya ka ini adalah muttasil dengan nak budu. Ya, bingung Pak Bambang? Masih bingung? Coba makanya sambil dibuka yang bawa muhtarot silahkan buka apa itu kolom-kolom domir itu di bab di pembahasan apa isi mabni. Ya kan? Nasab munfasil itu yang iyahu iyahuma iyahum iyaha iyahuma iyahunna iyaka iyakuma iyakum iyaki iyakuma iyakunna iyaya iyana. Itu nasab munfasil. Munfasil itu terpisah, berdiri sendiri, enggak nyambung sama fiilnya. Adapun yang muttasil itu yang hu huma hum ha huma huna nyambung dan fiilnya nak buduhu nak buduha nak buduka. Nah, dorobahu dorobtuhu. Nah. Nggih, betul Pak Saad. Nggih, di kolom itu ya. Yang munfasil, yang nasab munfasil iyahu iyahuma iyahum ya kan sampai ke bawah berjumlah 14. Adapun yang muttasil yang nyambung dengan fiil itu. Nah, kalau di situ contohnya nasarahu ya kan? Nasarahu, nasarahuma, nasarum, nasaroha dan seterusnya. Iya, itu adalah domir. Untuk domir yang muttasil, ya jenengan bisa berikan contoh sendiri. Kalau di buku itu mislu ro'aituka. Mana di sini domirnya? Ka. Yang nasab itu juga domir, tetapi dia fa'il. Nah, adapun ka itu yang menjadi apa? Iya, nah itu adalah domir yang nasab muttasil. Nah, kaf domirun muttasilun mabniyun fi mahalli nasbin maf'ulun bih. Seperti itu i'rabnya. Jenengan kalau pengen yang ringkas tidak usah disebutkan domir muttasil mabniyun, tidak apa-apa. Langsung kaf maf'ulun bih fi mahalli nasbin, tidak apa-apa. Terus bagaimana kita ingin menjadikan maf'ul bih dari yang munfasil yaitu lafadz iyaka ya kan? Nah, untuk yang seperti itu nggak boleh ro'aitu iyakah, tidak boleh. Tidak boleh. Harus bagaimana? Harus taruh di depan. Iyaka ro'aitu harus di depan. Nanti pembahasan poin yang ke-5 itu. Poin yang ke-4. Nah, poin yang ke-4 tapi yang di bawahnya itu. Takdim wujub takdim maf'ul bih. Nah, jadi seperti itu untuk yang nasab munfasil. Iyaka ro'aitu. Nah, iyaka ro'aitu. Atau kalau jenengan ingin menaruh di belakang boleh. Ana ulangi, boleh naruh di belakang, akan tetapi ana tulis saja biar tidak ini, biar semakin lekat. Nah, ini domir nasab munfasil misalkan ro'ai tuka. Nah, ini kan nasab mun atau mut? Nah, ini mut ro'aituka. Nah, ro'aituka atau ro'ainaka ini jenengan bisa dimodifikasi. Ro'ainakum, ro'ainaha, ro'aituni bisa? Hah? Ada di 8 hadis Rasulullah itu ro'aituni. Maksudnya terjemahnya adalah saya melihat di mimpi. Rasulullah ro'aituni fil manam ro'aituni. Nah, Rasulullah mentakbirkan saya melihat diriku di mimpi. Hadis-hadis tentang apa ya? Ro'aituni lupa gue. Bisa ro'aituni. Tapi tidak lumrah, jarang. Nah, mana kok ro'aituni? Saya melihat diriku. Nah, ya mungkin di mimpi. Nah, ro'aituni fil lail, ro'aituni fil lail, ana fil Madinah misalkan. Saya melihat diriku tadi malam di Madinah, di mimpi maksudnya. Nah, ya seperti ini ro'aituka. Bagaimana kalau ingin menasabkan atau memaf'ul bihkan iyaka? Jadi tadi kita sebutkan boleh, tetapi ditaruh di depan. Iyaka na'budu.
Harus di depan. Nah, itu yang pertama. Yang kedua, pengen taruh di belakang, boleh, tetapi jangan begini. Nak budu iya kan nggak boleh, nggak boleh. Bisanya nak buduka. Nah, kalau gini boleh, kalau ini nggak boleh. Kalau kita ingin dia tetap di belakang, jazakallahu khair. Pengen kita di belakang, boleh, tapi harus begini, Pak. Tambahkan nafi dan illa. Tambahkan nafi dan illa. Mana mudu illa iyyaka, itu baru boleh. Artinya sama seperti nak buduka, sama Pak. Nah, sama. Artinya nak buduka sama. Cuma ini Pak lebih kuat. Tidaklah saya menyembah kecuali hanya padamu ya Allah. Jadi ini kekuatannya sama seperti yang di atas. Itu kalau kita lihat sisi maknanya, balaghahnya. Makanya iya kan nak budu itu benar-benar ya pengakuan seorang hamba memang menjadi hamba Allah. Nah, iya kan nak budu wa iya kanas ta'in. Nah, iya kan nak budu wa iya kanas ta'in. Iya kan nak budu wa iya kanas ta'in maf'ul bih. Nah, asalnya nak budu ka. Nah, nasta'inu yang bawah boleh. Hah? Nak buduka? Nak buduka begini aja. Nah, kalau pengen ditaukid, nak budukaka. Masalah mentaukid domir panjang lagi itu. Di sini nggak ada. Di buku selanjutnya ada. Apakah nak budukaka atau nak buduka iya kah? Itu bahasan kalau ulama nahu ada juga kayak gitu. Kalau dari depan iya kah nak budu bagaimana? Ini buku selanjutnya. Hanya memoles biar lebih cantik. Yang penting-penting dulu, yang seperti itu. Jadi kalau ini seperti ini boleh. Mana budu illa iya. Apa? Artinya sama. Yang ini lebih kuat daripada yang bawah. Nah, makanya Allah menggunakan yang seperti ini. Seperti ini sama kekuatannya. Nah, gitu. Pokoknya kalau domir Pak, kalau domir munfasil jatuh setelah illa dan ma, itu kekuatannya dari sisi makna lebih. Wa ma ya'lamu junuda rabbika illa hu. Di situ ada illa huwa. Wa ma ya'lamu junuda rabbika illa huwa. Ya kan? Tidaklah ada yang mengetahui tentara Allah kecuali hanya Allah. Kalau diterjemahkan yang lebih apik, hanyalah Allah yang maha mengetahui para tentaranya. Salah satunya corona. Tidak kelihatan kasat mata, menghabiskan banyak, mewafatkan banyak orang biidznillah ta'ala. Iya, jadi seperti ini. Seperti ini, nah, boleh. Tapi kalau jenengan nak budu iyakah, tidak boleh. Ya, di Ibnu Malik mengatakan domir kalau masih bisa memungkinkan mendatangkan yang muttasil, maka tidak boleh didatangkan yang munfasil katanya. Gimana lafadznya? Wa mata atta an yaji'a bil muttasil la yajizu, lupa, udah lupa. Nah, di Ibnu Malik ada. Alfiyah Ibnu Malik. Ya, itulah domir sebagai maf'ul bih. Itu adalah domir sebagai maf'ul. Nah, maf'ul bih. Nah. Wa iyaya fa'budun. Fattaqun ada juga Mas ya. Wa iyaya fa'budun ada, wa iyaya fattaqun ada. Itu kayak gitu, Pak. Nah, itu maf'ul bih yang dikedepankan. Maka sembahlah hanya saya. Hanya kepada saya maka bertakwalah. Hanya kepada saya maka menyembahlah. Wa iyaya fa'budun. Wa iyaya farhabun. Itu juga ada juga. Masya Allah. Siapa itu ulama dari Mesir ya kalau nggak salah, yang dia selalu ihtimam, sangat perhatian sekali terhadap balaghah makna Al-Quran, tetapi ditinjau dari apa? Dari bahasa Arabnya ini.
Si siapa namanya? Si siapa ya? Aduh lupa. Orang Mesir atau orang mana itu? Dia sangat apa ya? Sangat apa ya? Sangat ya memang seorang ahlilah wali bahasa, pakar sekali gitu. Beliau menjelaskan. Kemarin aku lihat di Ustadz Abu Kunaiza ya, Dr. Rizky ya. Nah, itu Sigi Gumilar. Jadi dosen STDI kayaknya. Apa bedanya antara barakallahu fika wa barakallahu laka dan barakallahu alaika ya kan? Ada barakallahu bika juga. Barakallahu fik, barakallahu lak, barakallahu alaik, barakallahu bik. Bahasa Arab ya. Nah, satu huruf berubah, maknanya berubah. Nah, kembali ke materi kita. Domir sebagai maf'ul bihi. Contohnya ra'aituka. Kalau yang kedua iyyaka na'budu. Terus selanjutnya isim isyarah. Isim isyarah hadani haula'i hadhihi hatani haula'i. Nah, seperti itu juga bisa dijadikan maf'ul bih. Nah, di buku contohnya yushaji'ul jumhuru hadzal la'iba. Para apa? Jumhur itu kelompok manusia, kumpulan manusia. Tapi karena ini konteksnya dalam permainan berarti supporter. Supporter. Nah, sering kalau kita dengar di MC di sepak bola atau apa itu, ayyuhal jumhurul kiram. Ayyuhal jumhurul kiram, wahai para supporter yang mulia. Nah, nggak pakai karim. Kenapa? Karena jumhur banyak. Kiram jamaknya karim, karimani kiram. Al jumhur, para supporter itu yushajji, memotivasi hadzal la'iba, pemain ini. Nah, hadzal la'iba hadza ismu isyaratin mabniyun fi mahalli nasbin maf'ul bih. Nah, jelas. Nah, hadza. Contoh lain. Dan sering Pak, setelah hadza itu ada isim yang ma'rifat sebagai badalnya. Nah, meskipun tidak wajib. Nah, tapi sering. Misalkan hadza, misalkan ra'aitu hadzal qalam, amsaktu hadzal qalam, sa'altu hadzal ustad. Nah, dhahabtu ila hadzal ustadi misalkan. Maf'ul bih ya. Nah, syaribtu hadzal ma'a. Nah, yang menjadi maf'ul bih itu adalah isim isyarah. Nah, kira jelas. Terus isim mausul. Isim mausul juga bisa. Alladzi, alladani, alladzina, allati, allatani, allai. Nah, tetapi yang untuk muannats-nya atau apa? Untuk yang musannanya itu bukan mabni ya. Dia mu'rab. Alladzani, alladaini, allatani, allataini itu mu'rab. Enggak masuk yang isim mabni, dia masuk yang pertama. Nah, dia masuk yang pertama. Nah, kalau isim mausul itu jenengan fokus ke setelah jenengan membuat maf'ul bih dari isim mausul, perhatikan silah mausulnya, itu penting. Nah, karena isim mausul enggak akan mungkin berdiri sendiri tanpa silah mausul. Alladzi apa, allati apa, alladzina apa, itu perlu diperhatikan. Misalkan ra'aitul ladzina, silah mausul dari apa aja? Ra'aitul ladzina fil fasli, yang pertama jar majrur. Yang kedua, ra'aitul ladzina yadrusuna fil fasli, dari jumlah fi'liyah. Yang ketiga dari jumlah ismiyah, ra'aitul ladzina abuhum, ra'aitul ladzina abuhum karimun, atau fil fasli yadrus, ya kan? Kembali lagi bercabang seperti perincian yang pertama. Kecepatan Pak? Enggak ya? Butuh papan atau butuh ditanya? Insya Allah paham. Isim mausul sebagai isim maf'ul, sebagai maf'ul bih. Ada pertanyaan silahkan. Sebelum kita lanjutkan ke masdar muawwal. Monggo. Yang tadi yang mutasil atau yang munfasil yang nggak bisa jar itu? Yang nggak bisa jar itu yang munfasil. Maksudnya bagaimana? Kalau jar mutasil seperti apa?
Domir yang jer mutasil seperti apa contohnya? Domir yang jer Nah, mutasil. iya. Ka itu bisa. Hah? Domir jer mutasil, domir itu majrur, ya kan? Domir itu majrur, tetapi dia itu nyambung mutasil, ya. Nah, nyambung. Dia ada dua keadaan. Yang pertama dimasuki oleh huruf jer, fi. Yang kedua dimasuki oleh mudhof. Mudhof. Misalkan hi. Hi dimasuki fi. Jadinya fihi. Ini adalah domir jer mutasil. Nah, ya. Meskipun nanti di i'rabnya itu fi mahalli jarrin. Itu yang pertama. Domir yang dimasuki oleh huruf jer. Misalnya dimasuki oleh ala, berarti alaihi, alaihima, alaihim, alaiha, alaihima, alaihina sampai alayya, alaihina, ila, ilahi, ilahi sampai seterusnya. Intinya dimasuki oleh huruf jer. Itu jer mutasil. Yang kedua, dia sebagai mudhof ilaih dimasuki oleh isim. Ya. Contoh, hu ketemu dengan kolam. Jadinya qolamuhu, qolamuhuma, qolamuhum, qolamuha, terus intinya ketemu sama isim dan dia menjadi mudhof ilaih. Namanya mudhof ilaih majrur, dan di sini karena dia mabni fi mahalli jarrin. Begitu. Nah, itu namanya domir jer mutasil. Ada dua keadaan, dimasuki oleh huruf jer dan menjadi mudhof ilaih. Begitu. Nah, kalau yang munfasil enggak ada. Kalau jangan tanya, Ustaz, domir jer munfasil seperti apa, Ustaz? Ntar, tak buka dulu. Tak pikirkan dulu. Belum ketemu, tak buka buku. Sampai hari kiamat gak ada. Gak ada domir jer munfasil. Yang munfasil itu hanya dua, rofa sama nasab. Rofa itu huwa humahum yahumahunna. Nasab itu yang tadi, pembahasan kita. Iyahu iyahuma. Nah, apalagi domir jazm, mutasil sama munfasil gak ada. Jazm itu miliknya fi'il, sedangkan domir adalah isim. Seperti itu. Oke, monggo. Ada pertanyaan sebelum kita lanjutkan ke yang ketiga yang lebih sedikit rumit. Nah, insyaallah nggak rumit sekali. Nah, yaitu masdar muawwal sebagai maf'ul bihi. Masdar muawwal sebagai maf'ul bihi. Nah, tidak ada? Kita lanjutkan. Baik, yang jim. Jenis yang ketiga adalah masdaron muawwalan min anna wal fi'il au min anna wasmiha wa khabariha. Jadi yang ketiga ini adalah maf'ul bih tetapi dari an dan fi'il atau anna isim dan khabarnya. Ini membutuhkan analisa yang lebih jeli, Pak. Nah, kalau jenengan mendapatkan sebuah fi'il, kita analisa ini fi'il muta'addi dari sisi terjemahan muta'addi, tapi kok nggak ada di sini isim yang mansub. Adanya adalah an dan fi'il atau anna isim dan khobarnya atau masdar muawwal. Ini membutuhkan lebih kejelian. Contoh, beliau langsung ke contoh. Akadat, apa itu akadat? Akadat artinya menguatkan. Akada yu'akidu ta'kidan atau taukidan sama mu'akidan mu'akadun. Jadi akada menguatkan. Akada di sini dikasih ta'nis karena fa'ilnya adalah as-suhufu. As-suhufu itu apa? Hah? Jama' apa di sini? Jama' taksir. Mufradnya apa? Sahifatun. Sahifatun. Nah, sahifatun, sahifatani, as-suhuf. Nah. Jadi as-suhuf, majalah-majalah tersebut atau apa terjemahnya as-suhuf di sini? Koran, ya. Koran. Nah, intinya media cetak ya. Nah, koran-koran tersebut menguatkan annal amna mustatibun, bahwasanya keamanan sudah stabil. Nah, mungkin terjadi demo dan seterusnya. Nah, terus keluarlah sebuah pernyataan as-suhuf akadat as-suhufu annal amna mustatibun. Nah, kita di sini perhatikan akada itu adalah
mutaaddi. Sedangkan di sini tidak ada isim yang mu'rab atau isim yang mabni menjadi maf'ul bih dari akad. Adanya anna dan isim dan khobarnya. Adanya anna isim dan khobarnya. Nah, kenapa kok enggak inna sebelum kita lanjutkan? Inna tidak bisa menjadi masdar. Inna tidak bisa menjadi masdar muawwal. Ya, nah ada jawaban lain. Inna itu ada tempat-tempatnya untuk di kasroh ya kan? Di awal, setelah kola, ya kan? Kalau misalkan kolat as-suhufu annal amna mustatibun. Nanti ajalah, nanti malah fokus ke sini. Nah, dan seterusnya. Baik, kita kembali ke pembahasan kita. Annal amna mustatibun. Anna di sini adalah salah satu saudarinya inna. Nah, mana isimnya amna, mana khobarnya mustatibun. Ternyata anna isim dan khobarnya ini Pak adalah masdar muawwal. Gimana masdar muawwal? Apa takwilan masdar muawwal itu? Maksudnya anna isim dan khobarnya itu nanti bisa dirubah menjadi masdar, bisa ditakwil menjadi masdar. Nah, gimana takwilannya? Kita baca dulu. Mislu akadat as-sufu annal amna mustatibun. Media itu menguatkan bahwasanya keamanan telah terkendali atau telah stabil. Masdar muawwal min anna wasmiha wa khabariha maf'ulun bih. Baik, kita ketahui anna isim dan khabarnya di sini adalah masdar muawwal. Nah, masdar muawwal. Di sini seperti ini, akadat adalah menguatkan. Dengan bahasa kita sepertinya dia adalah mutaaddi. Di sini kita perhatikan tidak ada isim mu'rab atau isim mabni sebagai maf'ul bih. Adanya anna isim dan khobarnya. Ternyata anna isim dan khobarnya ini adalah masuk kategori maf'ul bih jenis yang ketiga, itu masdar muawwal. Ini Pak, isim, anna, khobar, anna. Ini adalah masdar muawwal sebagai maf'ul bih dari akadat as-suhuf. Akadat as-suhuf. Sampai sini jelas ya? Ya. Gimana takwilannya? Takwilannya bagaimana? Balik. Ini annal amna mustatibun. Mana dari kata-kata ini satu atau dua di sini? Dua ini yang bisa ditakwil menjadi masdar. Itu loh. Mustatibun. Karena mustatibun memiliki tasrifan istatabba, yastatibu, istidbaban. Ini. Jadi mustatibun itu istidbaban. Ini Pak, asalnya begini. Asalnya begini. Akadat as-sufu kebanyakan gigi ya. Kebanyakan gigi. Babal amni. Asalnya begini. Nah, akadat as-sufu babal amni. Asalnya begini. Media itu atau koran tersebut menguatkan stabil, keamanan itu adalah stabil. Nah, media itu menguatkan bahwasanya keamanan terkendali. Jadi begitu. Jadi asalnya begini. Asalnya begini. Contoh lain misalkan araftu annal ilma syarifun, misalkan. Aku tahu bahwasanya ilmu itu adalah mulia. Asalnya araftu syarafal ilmi. Biasanya masdar muawwalnya ini kan syarafal ilmi. Syarafal ilmi. Asalnya begini ya. Nah, ini adalah yang
mudhaf ilaihkan. Kenapa? Karena mudhaf ilaihnya asalnya isimnya anna, ininya sebagai khobarnya. Begitu. Nah. Seperti itu. Kalau dari isim ya. Hah? Kalau jumlahnya ismiyah. Jumlahnya ismiyah. Kalau fiil gimana gitu? Anna isim dan khobarnya. Bisa ditakwil? Nggak bisa. Nggak bisa. Nggak bisa. Nah, misalkan araftu annal ilma syarufa, ya. Misalkan begitu, annal ilma syarufa dari fiil. Ya nggak bisa. Nggak bisa. Nggak bisa. Kalau begini Pak, sebelum selesai, araftu anna hadhihi darajatun. Araftu anna hadhihi darajatun. Saya tahu kalau ini adalah sepeda. Hah? Benar atau enggak salah ini? Terus takwilnya gimana? Ya, oke, oleh-oleh. Nah, dipikirkan. Kira-kira bagaimana? Nah. Masdar muawwal. Nah. Itu anna isim dan khobarnya ya. Adapun an sama fiil di sini enggak disebutkan ya. Tadi contohnya ayat itu, ahsiban nasu an yutraku amanna wa hum la yuftanun. Ya hada wa sallallahu ala nabiyina Muhammad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.